Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang pertama yaitu linear programming. Nah, ingat tadi ya, salah satu langkah yang harus kita lakukan adalah kita melakukan formulasi model. Kemudian dari model yang ada, langsung kita implementasikan atau langsung kita aplikasikan. Oke, kita lihat pertama dulu. Apa itu linear programming? Ya, linear programming yaitu metode atau teknik matematis yang digunakan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi artinya di sini manajer dalam pengambilan keputusan kita bantu dengan menggunakan model matematis. Nah, itu dia. Oke, misalnya contoh ya. Apa keputusan yang diambil oleh seorang manajer? Contohnya misalnya berapa tadi kalau misalnya kita bergerak di perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang tadi itu ya. Berapa barang yang harus diproduksi ya? Berapa jumlah barang yang harus diproduksi? Kemudian berapa keuntungan maksimum yang harus didapatkan atau berapa biaya paling minimum yang harus dikeluarkan, gitu nggak? Itu salah satu contoh pengambilan keputusan. Nah, ini katakan tadi bahwa dalam linear programming ciri khas dari linear programming ini adalah berusaha untuk mendapatkan maksimisasi atau minimisasi. Paham? Nah, dalam sebuah perusahaan, apa yang biasa ingin dimaksimumkan? Yang ingin dimaksimum, kalau maksimum artinya yang dapat sebanyak-banyaknya apa? Keuntungan. Nah, iyalah. Sebuah perusahaan itu pasti tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Berapa? Ya harus yang paling banyak lah. Makanya di sini ada istilah maksimal atau maksimisasi. Nah, kalau sesuatu yang harus diminimalkan atau yang harus dikeluarkan paling sedikit, apa biasanya? Biaya, ya enggak? Pengeluaran, ya. Jadi yang namanya perusahaan itu pasti mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Terus apa? Mereka ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi apa? Keuntungan yang sebesar-besarnya. Terus? Biaya seminim-minimnya. Biaya yang sekecil-kecilnya. Itu udah ilmu prinsip ekonomi itu. Nah, seluruh perusahaan itu pasti ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengeluarkan biaya yang sekecil-kecilnya. Kita bergerak dari prinsip ekonomi itu tadi, ya. Oke, untuk mendapatkan keuntungan yang paling besar dan biaya yang paling kecil. Itu dia, itu ciri khasnya. Nah, apa contoh pengaplikasian linear programming ini? Yang pertama adalah dalam masalah produk mix. Ya. Apa contohnya? Berapa banyak unit setiap produk yang akan dibuat agar memaksimumkan keuntungan. Nah, ini dia Mami merahin. Ya. Jadi yang maunya keuntungan itu pasti pengennya selalu maksimum dengan memperhatikan kemampuan permintaan dan kendala produksi. Sementara contoh lainnya adalah dalam perencanaan produksi dan persediaan. Berapa banyak produk yang akan diproduksi untuk memenuhi permintaan agar meminimumkan biaya penyimpanan. Ya, meminimumkan biaya penyimpanan, persediaan, sewa, lembur dan biaya subkontrak. Nah, jadi artinya di sini sama dengan yang dijelaskan tadi. Sebuah perusahaan itu pasti ingin keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka di sini adalah berapa unit yang harus diproduksi agar bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian berapa banyak produk yang harus diproduksi untuk memenuhi permintaan agar biayanya juga minimum. Artinya di sini kenapa biaya harus diminimumkan? Ya karena itu tadi. Kalau keuntungan pasti ingin semaksimalnya, ingin sebanyak-banyaknya. Tapi kalau biaya yang dikeluarkan sebanding dengan keuntungan, apakah itu yang disebut dengan berlaba perusahaan? Enggak kan? Nah, kalau keuntungan sama dengan biaya, apa namanya tuh? Balik modal namanya, nak. Ya.
balik modal, pulang pokok, kan itu istilahnya tuh. Nah, jadi yang diinginkan besar itu apa? Yang diinginkan besar itu adalah keuntungan. Jadi kalau bisa angka keuntungan itu besar, tapi biaya yang dia harus dikeluarkan itu kecil. Itu dia baru itu yang disebut dengan perusahaan tersebut memiliki keuntungan atau berlaba. Tapi kalau keuntungan sama biayanya sama, itu balik modal. Apalagi kalau sempat keuntungan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan. Untungnya 100 ya, tapi biayanya 500. Beruntung atau rugi itu perusahaan? Rugi kan? Nah, itu rugi namanya. Rugi, Jadi di sini ya, di linear programming ini kita menginginkan keuntungan itu nilainya lebih tinggi, sementara biaya itu lebih kecil. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh kasusnya nih, yaitu tentang product mix itu tadi. Kalau product mix tadi contohnya itu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, oke. Kita lihat semua. Sekarang kita sudah mulai ke kasus contoh kasus ini ya. Tolong jadi semuanya fokus di contoh kasus kita ini. Kita punya sebuah perusahaan namanya PT ABC. Memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi 2 jenis produk, yaitu Astro dan Cosmos. Jadi ada 2 jenis produk. Kami pelan-pelan aja nih, biar kalian nanti juga mampu mengikuti solusinya, mampu mencarikan solusinya. Jadi nama perusahaannya adalah PT ABC. PT ABC ini memproduksi 2 jenis produk. Apa nama produknya? Astro dan Cosmos. Nah, itu ya. Nah, untuk memproduksi kedua produk tersebut diperlukan bahan baku juga 2. Apa itu? Yaitu bahan baku A dan bahan baku B. Oke, paham? Jadi PT ABC memproduksi produknya Astro dan Cosmos. Agar Astro dan Cosmos ini bisa diproduksi, maka perlu 2 bahan baku juga, yaitu A dan B. Tapi selain bahan baku, siapa yang mau mengerjakan tuh harus ada tenaga kerjanya. Nah, tenaga kerja di sini dihitung dari jamnya. Nah, makanya di sini yang diperlukan adalah bahan baku A, bahan baku B, sama jam tenaga kerja. Paham? Sampai di sini paham kasusnya? Nah, maksimum penyediaan bahan baku A itu adalah 60 kg per hari. Ingat, sebuah perusahaan pasti punya keterbatasan, oke? Nggak mungkin perusahaan itu mampu menyediakan bahan baku sebanyak-banyaknya atau tidak terbatas atau unlimited, nggak mungkin. Ya, sebuah perusahaan kalau dia punya bahan baku atau butuh bahan baku pasti ada keterbatasan. Nah, sekarang di sini PT ABC ini hanya mampu menyediakan bahan baku A itu 60 kg per hari. Kemudian bahan baku B yang mampu disediakan oleh PT ABC itu hanya 30 kg per hari. Oke. Dan apa tadi, ada 3 kan? Selain bahan baku A, ada bahan baku B, apa lagi? Yaitu jam tenaga kerja. Berapa jumlah jam tenaga kerja? Hanya 40 jam per hari. Nah, ini contohnya gini, misalnya tenaga kerjanya cuma ada 5 orang, ya. 1 hari itu tenaga kerja maksimum kan 8 jam. Berarti 5 orang ini hanya mampu berkontribusi sebanyak 40 jam per hari. Paham? Paham? Sampai sejauh ini? Oke, ya. Nah, jadi sekarang ini kalian harus bisa nih. Ini adalah salah satu bentuk kita mengidentifikasi masalah. Ya, ingat tadi bahwa pertama-tama jika kita ingin mencari sebuah solusi untuk permasalahan, harus identifikasi dulu masalah ini. Hah? Kita identifikasi masalah. Nah, barusan apa yang dijelaskan itu adalah salah satu bentuk kita mengidentifikasi masalah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Mami ulang lagi.
Ini identifikasi masalahnya, sebuah PT dengan nama PT ABC memproduksi dua jenis barang yaitu Astro dan Cosmos. Jadi Astro dan Cosmos ini adalah bahan yang diproduksi. Ya, produk yang diproduksi. Agar Astro dan Cosmos ini bisa diproduksi, ada 3 butuh sumber daya. Apa saja? Bahan baku A, bahan baku B, sama jam tenaga kerja. Di mana PT ABC ini hanya mampu menyediakan bahan baku A itu sehari 60 kilo. Bahan baku B itu sehari 30 kilo. Sementara jumlah jam tenaga kerja sehari yang bisa disediakan itu hanya 40 jam. Paham? Oke. Sehingga masalah yang barusan kita identifikasi itu kita buat dalam bentuk model matematika. Ini langkah yang kedua. Kita buatkan model matematika ya. Nah, seperti apa model matematikanya? Makanya sekarang kita buatkan dia dulu dalam bentuk tabel. Oke. Jelas di sini tabelnya? Ini sepertinya ininya kurang ya. Jelas ya? Tabel Mami jelas? Warna hitam aja fontnya, Mi. Warna hitam aja. Ya, ini kena ganti ini nih, ganti desain, ganti template. Kalau bisa. Template tadinya bukan ini templatenya, tadinya jelas. Sekarang Mami ganti hitam semua. Bang, apa bentuknya nih ya? Jelas. Ininya kali ya, apa namanya? Fontnya kali ya. Nanti ya fontnya, Mi. Fontnya. Oke. Nantilah Mami benerin ya, tapi yang penting nanti ini Mami bacakan. Kan handout udah ada di kalian tuh. Oke? Nah, sekarang cerita kita tadi Mami pindahkan ke dalam bentuk tabel seperti ini ya. Ini adalah kondisi atau model yang permasalahan kita mengidentifikasi masalah yang terjadi di PT ABC itu tadi. Bahwa tadi PT ABC punya 2 produk yaitu Astro dan Cosmos. Ini dia ya. Ini adalah produk Astro sama Cosmos. Kalian harus tahu itu. Jadi yang dihasilkan oleh perusahaan ada di kolom ini. Ini produknya, Astro dan Cosmos. Sementara untuk menghasilkan Astro dan Cosmos ini butuh bahan baku A, bahan baku B, sama jam tenaga kerja. Nah, bahan baku A, bahan baku B, jam tenaga kerja ini yang kita sebut dengan sumber daya. Ya, atau di sini ditulis jenis bahan baku dan tenaga kerja. Makanya ada bahan baku A, bahan baku B, sama tenaga kerja. Intinya ini adalah jenis dari sumber daya yang dimiliki. Oke, dan ini adalah tadi Astro dan Cosmos. Nah, dan ingat tadi dikatakan bahwa untuk bahan baku A itu sehari maksimum hanya 60 kilo. Bahan baku B sehari hanya mampu disediakan 30 kilo. Sementara jam tenaga kerja adalah 40 jam. Ini dari soal tadi, dari kita identifikasi masalah. Paham? Paham? Sampai di sini? Nah, oke. Nah, sekarang ada tambahan. Ini ada angka 2, 3, ya. Kemudian ini 0, ini 0 sebenarnya. Ini ada 2, ada 1. Oke. Nah, ini adalah soal selanjutnya. Artinya apa? Ya, untuk menghasilkan Astro, maka dibutuhkan bahan baku A sebanyak 2 buah. Itu artinya. Ini masih termasuk soal nih ya, cuman tadi di slide sebelumnya nggak dijelaskan. Terus untuk menghasilkan Cosmos dibutuhkan bahan baku A sebanyak 3. Ini satuannya kan 3 kilogram ya. Jadi tadi untuk menghasilkan Astro dibutuhkan bahan baku A sebanyak 2 kilogram. Untuk menghasilkan Cosmos diperlukan bahan baku A sebanyak 3 kg. Nah, di sini juga untuk Astro tidak butuh bahan baku B, tapi untuk Cosmos butuh bahan baku B ini 2 kg. Dan untuk menghasilkan Astro, jam tenaga yang dibutuhkan adalah 2 jam. Untuk menghasilkan Cosmos, jam tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 1 jam. Jadi tabel ini masih identifikasi masalah. Atau kalau bahasanya kita ini adalah soal. Paham? Paham sampai sini?
Nah, jadi kalau Azza, ngapain kamu keluar masuk dari tadi, Za? Mengganggu aja jadinya nih, Za. Ya, oke. Jadi artinya kalau misalnya nanti kasus Mami kasih dalam bentuk seperti ini, ya, kasus Mami kasih dalam bentuk seperti ini, kalian harus mampu mengkonversinya menjadi tabel seperti ini. Nah, salah kalian mengkonversi bentuk tabelnya, pasti nanti solusi yang akan didapatkan atau decision yang nanti akan kalian hasilkan itu juga pasti akan salah. Nah, jadi hati-hati. Paham? Tidak selalu nanti soal atau kasus memikasi dalam bentuk tabel, bisa saja dalam bentuk soal cerita seperti ini. Oke? Nah, kelanjutan dari soal adalah kedua jenis produk memberikan sumbangan keuntungan sebesar Rp40 untuk satu produk Astro dan Rp30 untuk Cosmos. Artinya gini, misalnya kalau perusahaan mampu menghasilkan produk Astro ini sebanyak 1.000 buah sehari, berarti keuntungan yang dihasilkan dari produk Astro itu adalah 40 kali 1.000. Berapa? 40.000. Terus kalau untuk Cosmos ini bisa dihasilkan misalnya 100 sehari, maka keuntungan sehari yang disumbangkan oleh produk Cosmos adalah 30 kali 100. Itu maksudnya. Paham? Paham ya? Nah, sekarang soalnya. Nah, ini dia soalnya atau permasalahan yang harus kalian hadapi sebagai seorang decision making adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap produk yang akan diproduksi dalam setiap hari agar didapatkan keuntungan yang maksimal. Paham? Ya, artinya gini, kan tadi Astro ini memberikan sumbangan keuntungan sebanyak 40, Cosmos 30. Nah, kira-kira dalam sehari itu bagusnya Astro itu berapa buah diproduksi? Cosmos itu berapa buah diproduksi? Kita nggak bisa kalian misalnya ngomong, ya udah kalau untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bikin aja Astro ini banyak-banyak, Cosmos ini banyak-banyak. Nggak bisa, kenapa? Kita tadi punya keterbatasan. Apa keterbatasan kita? Ini, ya, bahwa untuk menghasilkan Astro sama Cosmos itu, bahan baku A itu hanya bisa disediakan 60 kilo. Bahan baku B hanya bisa disediakan 30 kilo. Artinya apa? Ada batasan juga kan? Dari sisi bahan baku. Oke? Paham? Nah, sekarang dengan keterbatasan yang ada, kalian diminta untuk menentukan berapa sebaiknya jumlah produk Astro ini diproduksi, berapa sebaiknya jumlah produk Cosmos ini diproduksi agar keuntungannya maksimum. Seperti tadi, misalnya kalau seandainya Astro keuntungan akan didapatkan maksimum kalau diproduksi 10 Astro 20 Cosmos. Misalnya seperti itu. Nah, itu contohnya. Solusinya nanti seperti itu. Sehingga nanti bisa kita kalikan dia. Kalau 20, kalau misalnya 10 Astro berarti 10 kali 40, 20 Cosmos 30 kali 20. Itulah keuntungan paling maksimum. Nah, coba bayangkan. Kalau nanti kalian jadi seorang pimpinan dalam sebuah perusahaan produksi, kalian bisa menggunakan rumus yang ada di riset operasional ini ya untuk menentukan kira-kira kalau nanti saya menghasilkan barang, berapa maksimum barang yang harus saya produksi agar satu hari ini saya bisa dapatkan keuntungan yang paling besar atau maksimum. Gimana caranya? Dengan riset operasional. Jadi itu dia tujuannya. Jadi permasalahan yang harus dihadapi oleh manajer atau pimpinan ini sekarang adalah untuk menentukan berapa Astro, berapa Cosmos yang bisa diproduksi dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki itu tadi. Oke? Paham? Kalian sudah paham sekarang masalahnya apa, kemudian tujuannya apa? Paham? Itu dulu. Ada pertanyaan? Sebelum kita carikan solusinya, sebelum kita hitung berapa yang harus diproduksi. Yang paling penting sekarang dulu kalian paham dengan identifikasi masalahnya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak ada? Yang lain oke ya? Oke, untuk mempersingkat video Mami stop dulu.